Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana membagikan kuis yang sudah kita buat dengan kuisis. Baik Bapak dan Ibu, saya mohon izin untuk berbagi layar Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, seperti biasa kita menuju browser kita, kemudian kita masuk ke dalam kuisis. Di sini saya sudah masuk ke dalam akun kuisis saya. Lalu kita akan memulai memainkan kuis yang sudah pernah kita buat sebelumnya, Bapak dan Ibu. Caranya adalah kita bisa membuka My Library kalau memang kita sudah eh, membuat kuisnya terlebih dahulu, atau kalau kita ingin mengambil kuis yang ada di perpustakaan kuisis, maka kita boleh cari dari yang bagian atas sini atau di bawah sini. Kita tinggal ketikkan saja pembelajaran apa, materi apa yang akan kita bagikan ke siswa. Lalu dalam hal ini saya akan mencontohkan bagaimana kita membagikan soal yang memang sudah kita buat Bapak dan Ibu. Caranya adalah kita klik di My Library, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Saya pilih kuis yang sudah dibuat oleh saya ya, Create by Me. Saya akan pilih yang ini misalnya Bapak dan Ibu ya, sistem pernapasan, maka saya klik yang bagian sistem pernapasan, maka akan muncul tampilan seperti ini. Bapak dan Ibu, kuis yang ada di Quizizz itu bisa kita mainkan atau kita berikan ke siswa dengan tiga cara. Cara yang pertama menggunakan mode live. Cara yang kedua menggunakan mode PR. Cara yang ketiga menggunakan paper mode. Paper mode ini adalah kita memainkan Quizizz di mana siswa tidak perlu menggunakan handphone. Cukup nanti kita bagikan barcode saja. Lalu Bapak dan Ibu, saya akan mulai dari cara yang pertama. Cara yang pertama kita akan mainkan kuis ini secara langsung atau secara live. Maka kita klik yang bagian live ini, ya. Kita mulai kuis secara live ini. Lalu kita pilih di sini ada dua pilihan Bapak dan Ibu, klasik dan instruktur pace. Kalau klasik ini berarti nanti siswa masing-masing mengerjakan soal dengan kecepatan sesuai dengan kecepatan masing-masing. Artinya antara satu siswa dengan siswa yang lain ketika menjawab soal bisa jadi jumlah soal yang sudah dijawab berbeda karena masing-masing punya kecepatan. Akan tetapi kalau kita menggunakan yang instruktur pace, berarti soal yang muncul di siswa itu akan berurutan sesuai dengan yang kita munculkan oleh guru. Dan yang paling sering itu adalah yang klasik Bapak dan Ibu. Tetapi nanti tergantung kebutuhan Bapak dan Ibu, apakah Bapak dan Ibu ingin memilih yang klasik atau yang instruktur. Dalam hal ini saya klik yang klasik, lalu akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu ya. Bapak dan Ibu, dalam memainkan kuis itu kita bisa dalam mode tim, mastery pick, klasik, dan tes. Apa sih bedanya? Kalau dalam mode tim ini adalah nanti siswa akan dikelompokkan dalam tim-tim tertentu atau kelompok-kelompok tertentu, Bapak dan Ibu. Dan nanti masing-masing siswa akan menjawab soal, kemudian hasil dari siswa tersebut akan diakumulasikan, akan dijumlahkan berdasarkan kelompoknya. Sehingga nanti jumlah yang besar dari akumulasi itu yang menentukan kelompok mana yang menang, Bapak dan Ibu. Dan kita bisa membagi sampai dengan 8 kelompok. Kemudian anggota kelompoknya itu bisa terpilih secara acak, atau ketika sudah terpilih secara acak kita bisa memindah-mindah anggota kelompoknya, Bapak dan Ibu, ya. Lalu yang kedua ini mode mastery pick. Mastery pick ini adalah lebih ke mode penguasaan. Artinya kita meminta siswa untuk mencapai standar tertentu. Misalnya mampu menjawab 70% soal atau 80% soal dengan benar dan seterusnya Bapak dan Ibu. Dan kalau di Master Peak ini nanti siswa boleh mengulang-ulang soal itu seterusnya sampai tuntas ya, sampai artinya lulus ambang batas yang ditentukan. Dan yang menariknya, kalau yang di Master Peak ini tampilannya siswa itu seperti game, seperti sedang mendaki gunung Bapak dan Ibu ya. Kemudian yang paling sering dimainkan adalah mode klasik Bapak dan Ibu. Lalu ada juga mode tes. Kalau mode tes ini sifatnya lebih bersifat serius Bapak dan Ibu. Kemudian kalau Bapak dan Ibu punya akun School and District, ya akun Quizizz berbayar, maka di mode tes ini Bapak dan Ibu bisa mengaktifkan yang namanya mode fokus.
Mode fokus itu adalah siswa ketika mengerjakan kuis dari kita, kemudian mereka keluar membuka tab baru, misalnya searching di Google, membuka WhatsApp dan sebagainya, akan terdetek di kita bahwa siswa tersebut keluar dari tabnya kuisis, akan terdeteksi oleh kita sebagai seorang guru. Nah, Bapak dan Ibu, saya akan contohkan bagaimana kita memainkan dengan mode klasik. Di sini sudah saya pilih klasik. Lalu kita klik ke bawah Bapak dan Ibu. Di bawah ini adalah pengaturannya Bapak dan Ibu ya. Eh, ini kita bisa atur kapan waktu kuisnya akan dimulai ya. Apakah saat ini juga atau bisa kita jadwalkan kapan akan dimulai. Tetapi ingat Bapak dan Ibu, kalau ini kita jadwalkan atau kita mainkan sekarang, kita harus pantau laptop kita karena siswa nanti tidak akan bisa mengerjakan soal itu kalau belum kita klik tombol mulai. Walaupun siswa sudah bergabung, tetapi kalau kita belum klik tombol mulai, maka siswa tidak bisa mengerjakannya. Lalu Bapak dan Ibu, partisipan attempt ini berapa kali siswa boleh mengerjakan? Ya, berapa kali? Kalau unlimited itu tidak terbatas, berarti boleh mengerjakan berkali-kali selama kuisnya belum diakhiri oleh Bapak Ibu guru. Lalu kalau kita klik di sini, ini ada banyak pilihan Bapak Ibu, ada 1 sampai 5 kali boleh ya. Tetapi ketika ini kita atur, maka siswa ketika akan masuk ke dalam kuis itu diharapkan login terlebih dahulu. Tapi kalau kita gunakan unlimited, siswa tidak perlu login, siswa bisa langsung mengerjakan soalnya. Kemudian ini adalah kalau misalnya kuis ini akan kita tugaskan di kelas tertentu. Ya, di kuisis kita juga bisa buat kelas Bapak dan Ibu atau kita koneksikan dengan Google Classroom. Kemudian Bapak dan Ibu, di sini ada pengaturan yang berikutnya. Redemption question ini adalah kalau kita aktifkan berarti kita memperkenankan siswa mengulangi beberapa soal yang dijawab secara salah sebelumnya. Jadi ketika terdeteksi di akhir ya, nanti di akhir ketika siswa terdeteksi ada yang salah, diberikan kesempatan untuk mengulang menjawab ya. Lalu Bapak dan Ibu, di sini ada pengaturan namanya adaptive question bank mode. Ini adalah maksudnya begini Bapak Ibu, ini adalah bank soal. Misal Bapak Ibu punya 50 soal, tetapi yang ingin dimunculkan di siswa itu hanya 20 soal. Dan ini memungkinkan antara satu siswa dengan siswa yang lain akan mendapatkan soal yang berbeda. Yang jelas soal itu akan diambil dari 50 bank soal yang kita punya. Hanya saja untuk fitur ini hanya berlaku jika akun kuisis Bapak dan Ibu adalah akun super. Kemudian Bapak dan Ibu, pengaturan yang berikutnya adalah show answer during activity. Nah, ini Bapak dan Ibu ada beberapa pilihan. Kita bisa mengatur apakah jawaban yang benar itu akan muncul selama siswa menjawab kuis. Di sini ada pengaturannya Bapak dan Ibu. Apakah mau di on, di off, atau di validate. Kalau di validate itu eh, siswa tahu salah gitu ya, tetapi tidak tahu mana yang benar gitu ya. Tapi kalau kita on kan, siswa tahu salah, kemudian dimunculkan kunci yang benar yang ini ya. Kalau kita off kan, siswa tidak tahu bahwa dia menjawabnya benar atau salah. Begitu Bapak Ibu ya. Kalau dia on, ketika siswa menjawab salah, akan muncul jawaban yang benar seharusnya begini loh, gitu ya. Kalau validate, ketika menjawab salah, eh, ada keterangan bahwa kamu salah, begitu ya. Warnanya merah muncul, tetapi tidak diberitahu mana yang benar. Kemudian kalau kita off, itu artinya siswa sama sekali tidak tahu soal yang dijawab itu benar atau salah. Kemudian di sini menunjukkan jawaban setelah menjawab. Artinya begini, setelah mengerjakan soal semua secara utuh, kalau yang di atas ini kan setiap menjawab satu soal langsung diinformasikan. Tetapi kalau yang ini setelah selesai semua kita jawab, nah boleh diatur apakah akan memunculkan jawaban itu, ya jawaban-jawaban kuis yang sudah dijawab semuanya itu atau tidak. Kita tinggal atur di sini Bapak dan Ibu, kita klik, kita pilih, ya. Apakah akan dimunculkan jawabannya? Apakah akan dimunculkan hanya soalnya saja? Jadi siswa melihat ulang, oh soalnya tadi ini semua, gitu ya. Atau di off kan. Kemudian Bapak dan Ibu, ini ada option shuffle question. Shuffle question ini adalah untuk mengacak pertanyaan. Ya, ini bisa kita aktifkan, bisa kita nonaktifkan.
Yang selanjutnya adalah shuffle answer. Kalau shuffle answer ini adalah mengacak pilihan, Bapak dan Ibu ya. Ini bisa sama eh, kita on kan atau kita off kan. Kemudian question timer. Question timer ini adalah waktu Bapak dan Ibu. Artinya ketika kita membuat soal, bisa berapa lama soal itu bisa diakses oleh siswa, ya. Tetapi Bapak dan Ibu, ini hanya berlaku kalau Bapak dan Ibu menggunakan akun super. Tetapi kalau Bapak dan Ibu menggunakan akun basic, walaupun waktunya sudah lewat, misalnya waktu dalam membuka satu soal misalnya 1 menit, walaupun sudah lewat dalam 1 menit, siswa masih bisa melihat soal itu sampai siswa menjawab, ya. Tetapi kalau di akun super, begitu sudah lewat 1 menit, maka akan langsung terganti soal yang berikutnya. Gitu Bapak Ibu ya. Kemudian ada pilihan skip question and attempt later. Artinya di sini siswa bisa melewatkan melewatkan pertanyaan yang tidak mereka ketahui, lalu beralih ke pertanyaan yang berikutnya. Dan nanti pertanyaan-pertanyaan yang dilewatkan itu akan muncul kembali di akhir-akhir Bapak dan Ibu. Ya, setelah mereka menjawab semua soal yang mereka anggap bisa, maka yang tidak bisa tadi nanti akan muncul kembali soalnya. Ini boleh Bapak Ibu aktifkan atau nonaktifkan. Lalu terkait gamification. Gamification itu tampakan game di quiz yang dimainkan. Di sini Bapak dan Ibu, name factory ini kalau saya cenderung tidak aktifkan ya. Karena name factory itu nama-nama yang secara otomatis dibuatkan oleh quizzes dan kadang-kadang kita tidak familiar dengan nama-nama itu. Maka saya tidak aktifkan. Lalu power up ini seperti bonus-bonus Bapak dan Ibu ya, di mana misalnya ketika siswa berhasil menjawab maka nilainya bisa ada 2 kali lipat dan sebagainya begitu ya. Kemudian student live reaction. Live reaction itu murid bisa memberikan emoticon dan sebagainya begitu ya. Ini juga bisa kita aktifkan, bisa kita nonaktifkan. Kemudian show leaderboard. Show leaderboard ini adalah papan peringkat Bapak dan Ibu. Apakah kita ingin memunculkan di siswa papan peringkatnya? Misalnya ketika dia selesai menjawab langsung muncul dia ada di urutan berapa, dia naik atau turun gitu ya. Lalu ada di sini pengaturan musik, apakah akan di on kan atau di off kan? Kalau ini berarti off, kalau ini berarti on. Lalu ada show memes. Ini adalah untuk menunjukkan memes. Memes itu gambar-gambar lucu Bapak dan Ibu yang merupakan umpan balik ketika siswa menjawab. Misalnya, ketika siswa menjawab benar, maka akan muncul memes tertentu. Atau ketika siswa menjawab salah, maka akan muncul memes tertentu. Kalau ini kita aktifkan, maka kita akan punya pilihan memes gitu ya. Lalu kita juga bisa membuat memes ya. Saya misalnya pilih yang ini misalnya. Kemudian kalau sudah Bapak dan Ibu sudah diatur semua, Bapak Ibu boleh klik continue yang di atas ya, atau Bapak Ibu boleh klik continue yang di bawah ya. Nah, dalam hal ini saya coba klik yang continue di bawah, sama saja Bapak dan Ibu. Begitu kita klik continue, maka Bapak dan Ibu akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Sebentar Bapak Ibu. Nah, lalu bagaimana membagi? Ini adalah kuis yang siap dibagikan Bapak dan Ibu. Lalu bagaimana membagikannya? Ada 2 cara atau 3 cara bahkan Bapak dan Ibu ya. Cara yang pertama, minta siswa untuk masuk ke sini, joinmyquiz.com di browser mereka. Atau kalau mereka menggunakan handphone, mereka boleh install Quizzes di Play Store, gitu ya. Kalau sudah, mereka kita berikan kodenya 297679. Ini kita informasikan ke siswa kalau mereka lewat sini, joinmyquiz.com. Kita bagikan anak-anak kalian masuk ke joinmyquiz.com ya di browser kalian, di Google kalian. Nanti kalau sudah mereka akan tanya, Bu, kodenya apa? Pak, kodenya apa? Lalu Bapak Ibu silahkan berikan kode ini. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kalau misalnya ini Bapak Ibu tayangkan di proyektor, Bapak Ibu boleh klik yang show QR ini. Lalu akan muncul QR-nya di papan proyektor. Murid-murid tinggal scan saja, scan QR, lalu diarahkan ke game. Atau Bapak Ibu juga bisa share melalui beberapa cara. Tetapi yang paling umum adalah membagikan link. Lalu bagaimana membagikan linknya? Bapak Ibu tinggal bagikan klik yang gambar rantai ini, ya. Kalau sudah klik, ini ada muncul sudah tercopy di laptop kita, maka
kita tinggal bagikan lewat WA atau lewat Telegram dan sebagainya link itu ke siswa kita. Nah, dalam hal ini misalnya saya bagikan linknya itu ke siswa saya. Sekarang saya akan buka tab baru Bapak dan Ibu. Sebelum ke situ Bapak dan Ibu, di sini ada tampilan partisipan. Ini masih menunjukkan nol, artinya belum ada satu orang pun yang bergabung dalam game yang Bapak Ibu mainkan. Dan di sini ada tombol start Bapak dan Ibu. Tombol start ini bisa dimulai kalau sudah ada yang gabung Bapak dan Ibu. Ya. Nih, kalau saya klik tidak mau karena memang belum ada yang gabung. Sama halnya dengan murid-murid kita, walaupun sudah gabung, tetapi kalau kita belum klik tombol start, maka soal tidak akan muncul di murid-murid kita. Nah, Bapak dan Ibu, saya coba bagikan link ini misalnya, saya buka tab baru, saya pastekan di sini. Nah, ini misalnya ini akses saya, ya, ini tampilan saya yang coba masuk ke dalam kuis itu. Nah, di sini di siswa diminta menuliskan nama. Kemudian kalau sudah siswa klik tombol start, ya. Di siswa pun ada beberapa pengaturan, ya. Di siswa itu ada pengaturan read text aloud, artinya kalau soal muncul maka akan dibacakan soalnya. Ini sangat bagus buat misalnya anak-anak berkebutuhan khusus gitu ya. Kemudian musik ya, apakah akan diaktifkan atau tidak, kemudian efek suara atau memesnya ini di tampilan siswa dan siswa bisa mengatur itu Bapak dan Ibu. Nah, ini misalnya saya sebagai siswa saya ganti saja namanya bukan Agus misalnya Sani misalnya ya. Sani gitu ya. Lalu saya klik start, saya sebagai siswa saya klik start. Nah, sudah. Nah, ini adalah tampilan di siswa. Nah, siswa bisa mengklik-klik live reaction ini Bapak dan Ibu ya. Karena Bapak dan Ibu tadi di pengaturan Bapak Ibu aktifkan, maka siswa bisa mengklik-klik emoticon-emoticon atau live reaction yang ini. Lalu Bapak dan Ibu, di sini ada tulisan waiting for the house to start. Ya, kenapa? Karena Bapak Ibu guru belum memulai, maka siswa tidak bisa mengerjakan soalnya. Maka kita sebagai seorang guru, maka saya kembali lagi ke tampilan guru Bapak dan Ibu. Ini adalah tampilan guru. Sudah terlihat bahwa ada satu orang yang bergabung yaitu si Sani, ya. Sudah gabung. Nah, ketika sudah ada yang bergabung, Bapak dan Ibu, Bapak Ibu boleh klik yang start. Ya, artinya kuis akan dimulai. Saya klik start, ya. Ini dari tampilan guru. Ini adalah masih tampilan guru Bapak dan Ibu. Ini tampilan gurunya Bapak dan Ibu. Eh, ya, ini tampilan guru sekarang saya akan perlihatkan bagaimana tampilan siswanya. Nah, ini tampilan siswa Bapak dan Ibu. Siswa akan mulai menjawab. Oke. Ya. Apa ya? Trakea apa misalnya misalnya menyaring mungkin ya. Oh, benar jawabannya. Ini memesnya ya, ini memesnya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini papan skornya Bapak dan Ibu. Rambut-rambut hidung, misalnya saya jawab yang ini, menghasilkan energi. Oh, salah, tapi tidak muncul ya jawaban yang benar yang mana karena memang tadi tidak saya aktifkan. Otodiafragma misalnya apa ya? Aduh, misalnya inilah ya. Oh, salah ya jawabannya. Lanjut Bapak dan Ibu. Soal berikutnya ya. Ujung-ujung saraf pembau mengendus aneka aroma mungkin. Oh, iya betul. Ya. Kita lanjut. Nah, ini muncul memesnya ya. Ini skornya. Lalu, nah ini ada power up tadi yang game-gamenya Bapak dan Ibu ini ada pilihan ya. Yang mana ya eh, powernya ya? Eh, tinggal pilih ini pilih-pilih ya. Pilih saja yang mana bebas tergantung anak pilih. Saya inginnya yang ini ya. Oke. Lalu apa yang dilakukan otot diafragma pada fase ekspirasi? Ekspirasi itu menghembuskan nafas berarti menyempitkan mungkin. Oh, betul ya. Apa yang dilakukan pleura pada paru-paru? Paru-paru berarti pelindung paru-paru. Oke, betul ya. Kita lanjut. Bagaimana mekanisme pernafasan pada manusia? Inspirasi dan ekspirasi. Oke. Kita lanjut Bapak Ibu ya.
Ini masih sebagai siswa. Ya ada pilihan lagi. Saya pilih yang ini misalnya sekarang. Ini saya skip saja. Karena ini termasuk power up-nya ya, bukan Ibu. Saya skip. Oke. Organ pernafasan yang berperan mengarahkan udara ke paru-paru kanan dan kiri. Bronkus. Oke. Lalu apa fungsi utama paru-paru? Paru-paru berarti pertukaran gas. Oke. Apa yang dilakukan bronkiolus dan alveolus? Alveolus berarti pertukaran gas. Oke. Ya. Nah, ini tadi yang pertanyaan kesempatan mengulang pertanyaan yang salah ya. Ini kalau kita aktifkan akan muncul seperti ini. Maka saya pilih yang ini. Oke. Apa yang dilakukan otot diafragma fase inspirasi berarti membesar rongga dada. Oke. Oke, sudah selesai. Siswa sudah selesai menjawab Bapak dan Ibu. Ini terlihat rangkumannya bahwa akurasi yang dijawab adalah 90%. Ya. Ini adalah tampilan di siswa. Lalu bagaimana di tampilan di guru? Maka kita akan lihat tampilan guru. Nah, ini adalah tampilan di guru Bapak dan Ibu. Ya, sudah terlihat bahwa Sani sudah menjawab. Ya, begitu Bapak dan Ibu. Kemudian kita selain bisa melihat hasil dari sini, kita juga eh, bisa melihat dari laporan. Bapak dan Ibu, kalau misalnya siswa yang gabung banyak, ya, siswa yang gabung banyak, kemudian belum waktu sudah lewat, kemudian ada yang belum menyelesaikan. Nah, kalau Bapak Ibu tidak akhiri kuisnya, maka kuis itu akan terus berjalan terus Bapak dan Ibu. Ya, jadi nanti kalau di saya ini karena memang yang bermain cuma satu orang dan satu orang sudah selesai menjawab, maka otomatis kuisnya itu akan berakhir. Tapi kalau misalnya yang gabung lebih dari satu orang, dua orang, tiga orang misalnya, harusnya Bapak dan Ibu menjadwalkan permainan ini harus selesai dalam waktu 1 jam. Tetapi orang yang murid kita yang kedua dan ketiga belum selesai, tapi kita tidak akhiri kuisnya, maka kuis itu akan terus berjalan Bapak dan Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal akhiri saja. Nah, di sini karena kuis dari saya sudah berakhir, saya tinggal klik exit saja. Lalu akan diarahkan kembali ke tampilan. Nah, ini adalah laporannya Bapak Ibu. Biasanya muncul seperti ini. Bapak dan Ibu, kalau misalnya tidak muncul seperti ini, misalnya langsung kembali ke tampilan awal, di mana sih kita ingin melihat laporan kuis yang tadi sudah kita mainkan, maka kita bisa klik yang reports yang ini, lalu akan terlihat ini ada tulisan sistem pernafasan kuis yang baru saja kita mainkan, ini tanggal 8 Maret baru dimainkan, ya. Kita bisa lihat Bapak dan Ibu, kita klik, lalu akan muncul tampilan seperti ini Bapak dan Ibu. Ya, ini lalu bagaimana mengambil nilainya? Apakah yang skor yang ini kita ambil sebagai nilai untuk penilaian Bapak dan Ibu? Skor ini biasanya dalam bentuk ribuan dan itu menunjukkan seberapa cepat siswa menjawab dan sebagainya. Kalau saya untuk mengambil nilainya, saya ambil yang akurasi Bapak Ibu. Yang ini ya. Kalau akurasi 90% berarti nilainya 90 dan seterusnya. Ya Bapak Ibu ya. Lalu laporan ini Bapak dan Ibu kita bisa lihat laporan peserta. Jadi kalau pesertanya ada 10 nanti kelihatan nama 10 peserta ya. Saya contohkan yang ini saja Bapak Ibu ya. Misalnya saya lihat di report yang ini misalnya Bapak Ibu ya. Oke, ini laporannya. Terlihat Bapak dan Ibu pesertanya ini ada banyak. Nah, ya ini laporan peserta. Nilainya yang mana? Yang akurasi ini Bapak Ibu. Kemudian kita juga bisa lihat laporan dalam bentuk pertanyaan. Saya klik yang di sini, maka terlihat pertanyaan nomor satu yang benar berapa orang sih, ya, berapa siswa, ya. Pertanyaan yang dijawab oleh salah, kemudian yang tidak sempat menjawab berapa orang, ini terlihat Bapak dan Ibu. Ya, ini analisis untuk setiap pertanyaan. Lalu kita juga bisa klik yang ini overview Bapak dan Ibu. Kalau kita klik yang overview, maka akan muncul tampilan seperti ini, ya. Eh, Tampilan secara keseluruhan kita bisa lihat nama siswanya siapa, kemudian skornya berapa, lalu yang salah itu yang mana soalnya ya. Lalu kita lihat bisa pertanyaan yang pertama itu 55% menjawab ya benar ya.
Kemudian ini bisa kita analisis pertanyaan yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Kita bisa lihat. Ya. Kalau lihat di sini berarti pertanyaan yang nomor 9 itu 86% siswa menjawab benar. Ya. Itu kemungkinan soalnya mudah atau memang siswa sudah mengetahui atau menguasai materi tersebut. Nah, ini terkait laporannya Bapak Ibu. Bapak Ibu, lalu laporannya ini Bapak Ibu bisa print out, ya, klik print atau Bapak Ibu bisa download, ya. Dalam hal ini saya contohkan, saya akan download Bapak dan Ibu. Saya klik download, ya. Oke, ini sudah terjadi download. Saya buka misalnya Bapak dan Ibu di sini dalam bentuk Excel Bapak dan Ibu ya downloadannya. Oke, saya buka. Nah, ini adalah hasil downloadnya Bapak dan Ibu dalam bentuk Excel ya. Eh, Overview ini tampilan keseluruhan atau berdasarkan tampilan siswa, ya ini nama anak, kemudian nilainya, akurasi itu nilainya Bapak dan Ibu ya. Kemudian benarnya berapa, salahnya berapa dan seterusnya ya. Tuh, waktu mengerjakannya kapan, eh, ya berapa lama mengerjakan soal-soal itu ya. Oke. Sini terlihat Bapak Ibu ya. Nah, laporan ini Bapak Ibu bisa gunakan nanti. Ini saya close lagi, saya kembali ke tampilan quizzes. Dan itu adalah bagaimana cara kita memainkan quiz, Bapak dan Ibu. Saya kembali ke home. Lalu bagaimana memainkan yang lainnya? Kalau tadi kan kita secara live, ya. Saya coba tadi saya My Library, misalnya saya buka ini. Kemudian tadi kita main dari live, kemudian saya klik yang klasik banyak pilihan. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal pilih Bapak Ibu mau memainkan dengan cara apa? Cara yang klasik yang baru saja saya contohkan atau mode tim atau master pick atau mode tes. Tinggal dibuka saja Bapak dan Ibu misalnya master pick. Kita klik yang master pick ya. Lalu akan di sini ada muncul master pick hanya bisa dimainkan kalau pertanyaan Bapak dan Ibu lebih dari 9. Nah, kebetulan kuis yang saya buka tadi pertanyaannya hanya 4, jadi Master Pick tidak bisa kita mainkan. Ya, jadi direkomendasikan coba gunakan kuis yang soalnya lebih dari 9. Maka saya klik yang My Library. Ya, coba saya buka yang tadi sistem pernafasan. Saya klik yang Start Live Quiz, lalu saya klik Klasik. Nah, kalau misalnya saya pilih yang Master Pick, saya klik Oke. Di sini muncul pengaturan Bapak dan Ibu ya. Mau dimulainya kapan, durasinya ya. Mau berapa lama permainan ini? Karena kalau master pick itu kan siswa boleh mengulang-ulang seterusnya ya. Nah, Bapak Ibu boleh atur mau berapa lama ya durasi untuk kuis ini. Lalu, nah ini adalah target penguasaan siswa. Mau berapa persen? Ya, kita bisa atur di sini ada 80, misalnya di sini 70, di sini 90 misalnya ya. Nah, kemudian pengaturan yang lain di bawah ini hampir sama dengan pengaturan yang tadi, Bapak dan Ibu. Ya, pengaturannya hampir sama dengan yang tadi. Maka kita tinggal klik continue saja. Untuk yang master review kita klik continue. Ya, sama. Nah, ini tampilan di guru seperti ini. Ini tampilan di guru kalau master review. Lalu kita bisa bagikan linknya. Kemudian saya coba misalnya masuk ya sebagai siswa misalnya. Kita tunggu Bapak Ibu, ini adalah tampilan sebagai siswa. Nah, ini sudah ada saya ganti namanya misalnya Sani Wijaya. Lalu saya klik start Bapak dan Ibu. Nah, di sini ada game setting. Kalau saya klik siswa bisa mengatur juga ya. Seperti yang tadi. Lalu di sini saya start, kita tunggu beberapa saat. Nah, ini adalah tampilan siswa ya. Ini adalah profilnya siswa yang akan main Bapak dan Ibu. Dan ini bisa diganti-ganti oleh siswa. Ini kalau diklik begini, siswa boleh ganti misalnya mau helmnya diganti jadi warna biru atau mau pakai topi ini, ya. Bajunya nggak suka yang warna ini, siswa bisa ganti-ganti misalnya yang ini Bapak dan Ibu. Celananya, ya, bisa diganti. Sepatunya juga bisa diganti kalau misalnya pengen yang warna hijau misalnya atau warna merah. Dasinya, ya mau pakai dasi atau tidak atau mau pakai kalung misalnya ya
Kemudian tas mau pakai tas atau tidak. Ini kan pakai skateboard ya, atau mau pakai tas warna hijau begitu ya. Kalau sudah, baru kita save ya. Dah, ini profilnya siswa. Ini tampilan siswa. Kemudian di sini ada tampilan bahwa menunggu guru memulai. Maka siswa tidak akan bisa memulai sebelum guru memulai karena ini tipe mainnya adalah live, Bapak dan Ibu. Lalu kita kembali ke tampilan guru karena kita sudah lihat ada satu siswa yang gabung ya. Kalau sudah ada satu siswa yang gabung sama seperti tadi, maka kita klik tombol start, maka kita bisa mulai. Nah, ini adalah tampilan guru. Kita lihat siswa ada di sini ya. Kita akan lihat bahwa siswa nanti ketika menjawab soal siswa akan naik ya. Akan naik sampai targetnya di sini ya. Paling tidak 90% gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini tampilan di siswa. Siswa tinggal main, Bapak dan Ibu. Ya, siswa tinggal main, jawab dan seterusnya. Sama seperti tadi Bapak dan Ibu ya. Kita anggap sudah selesai Bapak dan Ibu ya. Kemudian nanti kalau sudah selesai, reportnya juga eh, akan muncul seperti yang tadi Bapak Ibu ya. Ya, reportnya nanti kita bisa klik di report ya. Lalu untuk mode-mode yang lainnya nanti Bapak dan Ibu boleh coba begitu ya. Pada prinsipnya pengaturannya sama Bapak dan Ibu. Hanya saja kalau yang mode PR itu eh, yang ini Bapak dan Ibu ya. Kalau yang mode PR ini kita bisa atur di mana kita bisa atur rentang waktu berapa lama soal dikerjakan. Kemudian kalau mode PR begitu siswa masuk siswa langsung bisa mengerjakan tanpa harus menunggu guru memulai. Begitu Bapak dan Ibu ya. Ini saya stop share dulu. Baik Bapak dan Ibu, demikianlah cara memainkan kuis di Quizizz. Nanti Bapak Ibu bisa explore lebih lanjut. Kemudian untuk yang mode kertas, Bapak dan Ibu boleh melihat di video tutorial yang lain yang sudah saya buat. Terima kasih, kita berjumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.